Selamat siang semuanya anak Miss. Baiklah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang pembahasan materi kita yang terakhir ya. Nah, kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Nah, di sini kita akan membahas apa sih yang dilakukan negara kita dalam memajukan HAM, dalam menindaklanjuti perbuatan orang yang melanggar HAM. Kita akan bahas di sini. Nah, yang pertama itu kita akan membahas nih, apa sih upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara ya. Nah, di sini kita akan berpacu acuan kepada pasal atau undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Nah, di sini kita beracuan kepada pasal 1 angka 6. Nah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, di situ dijelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, apa sih pelanggaran hak asasi manusia itu? Nah, jadi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk di aparat negara maupun rakyat biasa, baik sengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, itu menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih. Pelanggaran HAM tentu saja tidak sesuai dengan semangat sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa tujuan kita untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan bangsa kita, bangsa Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, dengan mengadopsi instrumen penting PBB tentang HAM. Nah, jadi instrumen-instrumen ini ada beberapa macam, ada 6. Nah, jadi yang diadopsi oleh negara kita yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia itu ada 6. Apa sih yang dibahas atau yang diadopsi dari negara lain atau dari negara yang memang tergabung dalam dunia perserikatan bangsa-bangsa? Kita akan membahas ya. Nah, yang pertama ini Miss bisa lihat, Nah, ini di sini dijelaskan, yaitu beberapa upaya yang dilakukan negara untuk mengatasi pelanggaran HAM. Nah, dengan mengadopsi instrumen PBB. Nah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam, termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman. Yang kedua itu ada Konvenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil yang diadakan oleh PBB, konvensi yang 6 ini. Nah, yang ketiga adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan kita, maupun dunia, maupun di Indonesia. Banyak sekali perbedaan gender yang kita alami, tidak ada kesetaraannya gender. Nah, selanjutnya adalah konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi ras. Ini yang kita adopsi juga di dunia internasional, di dunia PBB. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Konvenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya adalah Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Nah, inilah hal negara melakukan untuk memajukan hak asasi manusia. Dia mengadopsi segala sesuatu yang berkenaan tentang hak asasi manusia yang dibicarakan di dunia internasional, yaitu terkhususnya adalah organisasi PBB, dan Indonesia juga merupakan bagian dari negara PBB. Nah, jadi dengan adopsi ini, negara itu diwajibkan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap kita sebagai warga negaranya. Nah, jadi terkait dengan hal ini, ada 3 kewajiban yang harus dilakukan negara, yang wajib dilakukan negara, yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama adalah kewajiban untuk melindungi HAM dengan memberikan jaminan perlindungan dan pencegahan segala bentuk pelanggaran terhadap HAM.
Yang kedua adalah kewajiban untuk menghormati dan memajukan HAM dengan mengeluarkan regulasi kebijakan yang tidak bertentangan dengan HAM. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah kewajiban untuk memenuhi HAM dengan mengalokasikan anggaran, menyusun program, dan membuat kebijakan. Nah, contoh dari nomor 3 ini adalah negara kita ini selalu membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang hak asasi manusia, baik itu dari peraturan pusat, peraturan daerah, maupun peraturan kabupaten atau kota. Nah, ini salah satu bukti nyata tindakan aksi implementasi dari negara kita untuk memajukan hak asasi manusia, baik itu di dunia internasional, baik itu di nasional maupun tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih. Tadi kita membahas tentang tingkat PBB. Sekarang kita akan membahas tentang tingkat negara-negara ASEAN, dan Indonesia juga termasuk dari bagian negara ASEAN. Nah, di tingkat regional di negara-negara ASEAN, Indonesia itu juga ikut serta dalam komisi antara pemerintah negara-negara ASEAN untuk hak-hak asasi manusia. Nah, jadi dengan keikutsertaannya ini, Indonesia itu memiliki kewajiban tinggi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia di wilayahnya. Nah, jadi dengan keseriusan bukti nyata negara kita untuk menjunjung tinggi HAM, salah satunya adalah ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini membahas tentang hak asasi manusia. Oke. Nah, selanjutnya Anak bisa lihat di sini, ini segala peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara kita dalam memajukan HAM, dalam melindungi HAM, dalam memenuhi kebutuhan hak asasi manusia. Nah, ini adalah payung hukum yang melindungi kita sebagai warga negara apabila kita dapat pelanggaran hak asasi manusia dari orang lain. Nah, ini payung hukum kita. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas nih, apa sih upaya pemerintah? Oke, apa sih upaya pemerintah dalam membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Nah, jadi pemerintah juga berkewajiban untuk membangun partisipasi masyarakat. Nah, jadi pemerintah itu melakukan 2 cara. Yang pertama adalah cara preventif. Oke, sebelum terjadi. Kalau cara represif itu sesudah terjadi. Nah, yang pertama, cara preventif ini yang dilakukan oleh negara kita dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara adalah salah satu contohnya adalah Anak bisa lihat spanduk-spanduk di jalan yang berkaitan tentang pajak. Pasti di situ ditulis bahwasanya dari pajak kita berpijak, generasi muda, generasi taat pajak. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya negara itu membangun partisipasi kita, mengingatkan kita pentingnya bayar pajak. Untuk apa sih? Pajak itu tulang punggung negara. Dengan pajak kita bisa membangun negara. Dengan pajak kita bisa membuat negara kita ini jadi maju. Oke. Dan selain spanduk juga ada, misalnya contoh iklan-iklan di TV tentang pajak. Lalu sosialisasi bisa saja nanti, misalnya contoh orang dari pajak datang ke SMA atau ke kampus untuk menjelaskan ke peserta didik, ke mahasiswa tentang apa sih penting, untuk apa sih kita bayar pajak dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah cara referensif. Apa sih cara referensif? Ini adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah sesudah kejadian. Nah, ketika peningkatan kewajiban terjadi, agar peningkatan itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan pemberlakuan denda mereka tidak membayar pajak. Misalnya contoh kasus. Nah, Angelin ini salah satu pengusaha yang terkaya di Batam. Dia punya hotel, dia punya sekolah swasta, dia punya PT dan sebagainya. Tapi ternyata Angelin ini tidak taat pajak. Dia sudah banyak sekali tunggakan pajaknya, sehingga dia dipanggil oleh Direktorat Pajak. Nah, setelah itu
ternyata dia ngaku bahwasanya dia memang tidak taat pajak, dia melanggar peraturan dan lain sebagainya. Nah, jadi cara reprehensif ini adalah cara sesudah kejadian. Nah, ketika itu sudah terjadi, apa tindak lanjuti? Misalnya contoh, bisa saja dia mendapatkan denda bagi misalnya dia yang nggak bayar pajak, atau dia mendapatkan hukuman, teguran dan lain sebagainya. Nah, jadi denda, teguran dan hukuman dan lain sebagainya itu supaya dia tidak mengulanginya lagi gitu loh. Kalau cara reprehensif itu sebelum terjadi. Sebelum terjadi nih, apa yang harus kita lakukan? Itu loh tadi. Salah satu contohnya adalah membuat iklan tentang pajak, sosialisasi di masyarakat tentang pajak itu apa dan lain sebagainya. Nah, pembahasan Miss cukup sampai di sini. Terlebih terkurang Miss mohon maaf. Selamat siang semuanya.